Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Santai pagi hari ini bertemakan Anda bisa jika Anda mau. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 29 dan 31, pasal 41 ayat 10. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tak seorang pun dapat memilih di mana ia dilahirkan dan siapa yang akan menjadi orang tuanya. Tetapi seseorang mempunyai pilihan di dalam menjalani kehidupannya. Seperti kisah seorang anak yatim piatu yang mampu bertahan hidup seorang diri, kini semua mata melihat dan terinspirasi oleh kehidupannya. Ia adalah Sung Bong Choi, juara kedua di dalam salah satu ajang pencarian bakat di Korea Selatan. Saat ini banyak orang mengaguminya, semata-mata bukan hanya karena ia memiliki suara bariton yang indah, tetapi karena ia juga memiliki perjalanan hidup yang dapat menginspirasi banyak orang. Ketika Choi berumur 3 tahun, ia ditinggalkan di sebuah panti asuhan. Namun karena mendapatkan penyiksaan yang bertubi-tubi, akhirnya Choi yang ketika itu berumur 5 tahun melarikan diri dari panti asuhan tersebut tanpa seorang pun bersamanya. Choi mampu bertahan hidup lebih kurang selama 10 tahun. Anak sekecil itu harus berkelahi dengan keadaan dan waktu. Untuk sesuap nasi, ia harus membanting tulang dengan berjualan permen dan minuman berenergi. Untuk melepaskan lelah, tidak ada pembaringan yang empuk baginya, sebab debu dan kotoranlah yang menjadi alas tidurnya dan dinginnya angin malam telah menjadi selimutnya. Terkadang Choi terlelap di tangga-tangga stasiun, halte bus, bahkan toilet umum. Seperti kehidupan di Jakarta, sebagai anak jalanan, Choi kerap kali mengalami penyiksaan dari para preman jalanan. Bahkan ia juga dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Sampai suatu saat, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang berjualan di luar gedung klub malam. Melihat Choi yang malang, wanita itu memutuskan untuk merawatnya, dan wanita inilah yang mendorong Choi untuk mengikuti program kesetaraan agar Choi masuk ke perguruan tinggi. Aku tidak pandai menyanyi, tetapi aku sangat senang melakukannya. Inilah yang dikatakan Choi kepada para juri. Namun semua mata yang ketika itu menyaksikannya seakan tidak percaya ketika Choi mengeluarkan suaranya. Bak seorang penyanyi ternama dengan keserentetan penghargaan, itulah nilai suara yang dimiliki oleh Choi. Ia berhasil menyihir semua orang ketika ia menyanyikan lagu Nella Fantasia. Banyak orang terperangah dan terpukau dengan vokal tersebut. Choi berkata bahwa semasa remaja ia pernah mengagumi seorang penyanyi di klub malam tempatnya berjualan. Saat itulah ia mulai senang bernyanyi. Dengan suara indah yang dimilikinya, Choi berhasil masuk grand final walau pada akhirnya ia hanya menjadi juara kedua. Seberapa pahit dan suramkah kehidupan Anda saat ini, sehingga membuat Anda menyerah dan marah pada keadaan? Lihatlah kehidupan Choi. Ia berhasil memutarbalikkan kehidupannya 180 derajat. Anda pun bisa melakukannya jika Anda mau. Asal tetap berusaha, bersikap optimis dan tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berikan senantiasa semangat dan sukacita kepadaku di dalam menjalani hari-hari ini, agar aku dapat mewujudkan kesuksesanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.